Suatu senja, di rumah Nabi Lut, datanglah tamu asing yang tampannya luar biasa. Sang Nabi gemetar dan tak mampu berbicara. Ia tahu, jika penduduk Sadem melihat para tamu, kehancuran akan terjadi di negeri itu. Ternyata benar, rahasia itu pun tersebar. Siapa yang membocorkannya? Bukan orang lain, melainkan dia adalah istrinya. Sang istri memang tidak melakukan dosa seperti mereka, namun hatinya mendukung dan rela. Ia menganggap maksiat itu sebagai kebebasan yang patut dibiarkan. Baginya, asal suka sama suka, itu bukan urusannya. Sebuah pengkhianatan yang berujung pada kehancuran. Ratusan pria Sadem mengepung rumah Nabi Lut, menuntut agar tamu tampan itu diserahkan. Di tengah keputusasaan, tamu-tamu itu akhirnya berbicara di depan. Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan Tuhanmu. Mereka tidak akan pernah bisa menyentuhmu. Seketika, malaikat Jibril mengibaskan sayapnya. Penduduk yang beringas itu mendadak buta. Mereka merubah dinding dalam kegelapan yang nyata, namun hati mereka tetap memaksa. Mereka mengancam akan kembali esok atau lusa. Sebelum fajar menyingsing, Nabi Lut dan para pengikutnya diperintahkan pergi mengasing, tanpa menoleh ke belakang ataupun ke samping. Sang istri tertinggal, terikat pada kaum yang ia bela sampai lidahnya kering. Begitu matahari terbit, bumi bergetar hebat seakan tanah menjerit. Allah mengangkat negeri Sadem ke langit, lalu membalikannya hingga rata dengan tanah dan terhimpit. Tak cukup sampai di situ, hujan belerang yang panas menghujam dari langit dalam bentuk batu. Setiap batu membawa nama identitas bagi mereka yang akan binasa satu persatu. Sadem pun lenyap. Tak ada yang tersisa kecuali puing-puing bangunan yang akan menjadi pelajaran bagi manusia di kemudian. Pesan dari kisah ini, kehancuran kaum Sodom bukan hanya tentang mereka yang melakukan dosa, tapi juga tentang mereka yang menormalisasi kemaksiatan menjadi hal yang biasa. Istri Nabi Lut menjadi simbol bahwa diamnya seseorang terhadap kemungkaran atau menganggapnya sebagai kelaziman adalah tiket menuju azab yang mengerikan. Kisah ini bukan untuk menyakiti secara fisik, melainkan peringatan keras agar kita menjaga fitrah dengan baik dan tidak membiarkan hati kita berkompromi dengan apa yang telah dilarang oleh Sang Khalik. Jika Anda belum mengikuti kami, mungkin kita tak akan berjumpa lagi. Jika sudah, selamat, Anda berkembang setiap hari. Terima kasih sudah menonton.